Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, harus makin semangat. Oke, berjumpa lagi bersama saya di sini untuk mempresentasikan salah satu A3 saya, yaitu mempercepat proses picking dengan sistem Simplify MSCA. Ya, ini adalah autobiografi saya, nepangkeun nami saya Heru Herdiana Prandi Fajrin. Saya dari CG Inventory RMPM, di mana saya memiliki satu hobi, yaitu naik sepeda yang sekarang lagi saya gelutin, terus ada jalan-jalan, terus kulineran, sama yang terakhir mungkin di planningin golf kali ya. Ini adalah struktur organisasi yang ada di warehouse RMPM, di mana ada Pak Agung sebagai manajer, terus Pak Isep sebagai supervisor, dan ada Pak Tommy sebagai supervisor, dan saya ada di CG Inventory RMPM. Nah, ini ada 8 langkah perbaikan, mulai dari menentukan tema, menetapkan target, terus analisa kondisi yang ada, sampai standarisasi dan tindak lanjut. Nah, proses picking adalah proses penyiapan material baik RM ataupun PM untuk dikirim ke POTS. Nah, alat yang digunakan untuk proses picking ini ada handheld, ada LPN outbound sebagai sumber datanya. Terus sistem yang digunakan adalah sistem MSCA atau Mobile System Chain Aplikasi. Nah, masuk ke identifikasi tema. Di sini ada data grafik jumlah tas selama dari Januari 2021 sampai Mei 2021, di mana untuk kemampuan penyiapan sendiri itu di angka 16.940 tas per bulannya. Sedangkan untuk proses pengiriman itu cenderung naik, rata-rata dari bulan Januari sampai bulan Mei 2021 itu untuk proses pengiriman ke POTS atau kita proses penyiapan itu sebanyak 19.679 tas. Nah, sehingga akan timbul potensial yang terjadi jika permintaan lebih tinggi dibanding kemampuan kita dalam proses penyiapannya. Yang pasti akan ada pengiriman yang tidak terpenuhi, terus yang keduanya pasti akan muncul potensial cost yang lainnya. Nah, ini adalah proses yang ada di warehouse RMPM, di mana ada bagian saya yaitu di tim inventory sendiri. Ya, salah satunya proses penyiapan SPM itu sendiri, mulai dari pom-pom SPM, terus penyiapan SPM sampai drop ke staging untuk dikirim ke POTS. Nah, dari ketiga proses ini, waktu yang paling tinggi dilihat dari segi proses penyiapannya, sekitar 75,4 menit per SPM-nya. Apa aja sih proses penyiapan picking itu? Nah, ini yang pertama kita ada serah terima dari admin inventory ketika dicetak start EPM-nya sama helper. Terus ada proses penurunan material oleh operator, dan ada proses picking sama asisten operator. Nah, waktu proses picking ini sekitar 161 detik atau 2,6 menit. Nah, rata-rata satu SPM itu ada 29 tas dan membutuhkan waktu untuk menyelesaikan satu SPM itu sekitar 75,45 menit satu SPM-nya. Nah, ini adalah proses picking itu sendiri, di mana untuk masuk ke proses scan atau menu picking sendiri itu ada 3 langkah. Dan setelah masuk ke menu picking, si helper atau asisten operator ini melakukan scan pick ID di LPN outbound. Nah, ini adalah tampilan setelah scan pick ID. Nah, di tampilan ini ada 7 scan atau 7 konfirmasi yang harus dilakukan oleh si asisten operator ketika melakukan picking. Nah, salah satu yang harus dikonfirmasi itu, yang pertama dia harus konfirmasi sub-inventory-nya. Nah, yang kedua adalah dia harus konfirmasi locator-nya. Yang ketiga LPN, yang keempat item, yang kelima nomor lot, yang keenam adalah quantity, yang ketujuh adalah expert LPN-nya. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk step proses atau scan selama 7 konfirmasi itu adalah 41 detik per pick ID. Nah, untuk proses scan LPN tersebut rata-rata dengan 41 menit per satu pick ID, dengan rata-rata satu SPM itu 29 pick ID, maka waktu yang dibutuhkan untuk scan saja yaitu membutuhkan waktu sekitar 1189 detik atau sekitar 19,81 menit.
Nah, selanjutnya kalau misalkan ketika pas waktu proses picking itu ada material harus dipotong, maka proses untuk pemotongan itu sekitar membutuhkan waktu 30 menit, 30 detik per pick ID-nya jika ada yang harus dipotong. Nah, ini dampak dari QC DSMPE-nya. Ya, dari segi cost-nya pasti akan muncul potensial cost jika ada over limit order, maka akan ada potensial untuk lembur. Nah, saya harus melemburkan satu tim ataupun 2 tim. Nah, dengan rata-rata biaya lembur itu sekitar 221.000 per 4 jam per tim dan per sekali lembur. Nah, potensial cost yang keduanya pasti jika harus menambah orang atau menambah satu tim, yaitu 2 orang, 1 operator dan 1 helper dengan gaji UMR yang di Kerawang ya sekitar 9.500.000-an untuk 2 orang ini. Nah, pastinya ketika nambah tim akan muncul juga yaitu sewa alat lagi. Nah, sewa alat ini rata-rata untuk penyewaan Mupar itu sendiri per bulannya sekitar 5 jutaan. Nah, terus dari segi delivery juga waktu yang dibutuhkan untuk proses scan pick ID saat proses picking itu rata-rata 1 SPM itu membutuhkan waktu 19,81 menit. Nah, dari segi moral juga si helper kesulitan karena harus scan 7 kali scan untuk 1 pick ID. Nah, dari segi productivity juga ada loss productivity sebesar 57%. Lanjut. Nah, ini adalah rangkuman dari tema yang tadi, dari background yang tadi. Yang pertama terdapat 3 pick ID yang masuk ke menu. Saat masuk menu, terus 7 step yang harus dikonfirmasi, terus waktu yang dibutuhkan untuk scan pick ID rata-rata 19,81 menit. Nah, dari latar belakang tersebut, maka saya mengambil tema untuk A3 saya, yaitu mempercepat proses scan picking. Nah, ini adalah target saya di bulan Juni 2021 kemarin, dengan melihat angka di rata-rata di bulan Januari sampai Mei 2021 itu sekitar 19,81 menit. Saya harus menurunkan 50% sesuai dengan arahan dari atasan, yaitu menjadi 9,9 menit sesuai dengan salah satu KPI saya, yaitu reduce lead time process. Oke, masuk ke analisa kondisi yang ada, dimana dari segi mesin handheld itu bisa digunakan, aktualnya juga sama, kondisinya masih bagus dan statusnya oke. Terus dari segi metode harapannya step proses picking lebih singkat dan sesuai dengan kebutuhan. Tapi aktualnya banyak step proses picking yang tidak diperlukan. Nah, ini statusnya not oke. Nah, terus dari segi orangnya juga PIC-nya mengerti cara proses picking, terus aktualnya juga sesuai. Nah, statusnya oke. Nah, ini adalah analisa sebab akibat, di mana waktu picking itu lama sekitar 19,81 menit. Dari segi metode sendiri, kenapa banyak step proses picking yang tidak diperlukan. Nah, ini kenapa? Karena field validasi semuanya muncul di menu picking tersebut. Nah, harusnya ada satu field validasi yang unik. Nah, itu informasi yang dibutuhkan sudah mewakili udah mewakilin semua informasi untuk proses picking tersebut. Nah, ini kenapa? Karena di file program Oracle dan MSCA. Nah, masuk ke rencana penanggulangan, di mana dengan root cause-nya sendiri adalah di file program Oracle dan MSCA. Saya melakukan 2 perbaikan. Yang pertama adalah memodifikasi menu picking di MSCA dengan simplify step yang tidak diperlukan. Terus yang keduanya adalah membuat custom program menu picking. Nah, ini kenapa saya lakukan kedua perbaikan ini, supaya step konfirmasi di MSCA yang non value edit itu tidak dilakukan atau tidak muncul. Nah, ini PIC-nya siapa? Di sini ada saya, ada Pak Isep, ada Pak Lili, terus ada Pak Tommy dan serta IST. Kapan dilakukannya? Di bulan Juni, terus lokasinya di warehouse KM. Terus apa yang kita lakukan? Kita melakukan koordinasi dengan atasan, koordinasi dengan IT, terus koordinasi dengan IT untuk tampilan di menu picking.
Nah, untuk segi resikonya, untuk perbaikan pertama itu kita lihat dari segi resiko. Dari segi usahanya, untuk perbaikan pertama itu tinggi, sedangkan perbaikan yang keduanya sedang. Nah, dari segi waktunya juga untuk perbaikan ke pertama sedang, terus perbaikan keduanya juga sedang. Nah, dari kedua rencana penanggulangan ini saya mengambil perbaikan yang kedua, rencana perbaikan yang kedua, yaitu membuat custom program menu picking di MSCA. Nah, ini adalah timeline pengajuan dari bulan Februari, yaitu pengajuan list project, terus masuk di bulan April, tepatnya 28 April, buat spek desainnya, terus di Juni, 10 Juni 2021 itu kita mulai testing, terus 16 Juni kita deploy ke Oracle Production, terus di 17 Juni kita go live. Nah, ini adalah list project dari warehouse dari warehouse ke IT. Ada 6 project, salah satunya adalah Simplify MSCA, di mana PIC-nya di dalamnya ada saya sendiri. Nah, ini adalah function spesifikasi yang dibuat dari IT, di mana kita mengajukan hanya bisa scan LPN saja. Kenapa hanya scan LPN saja? Karena LPN atau label pallet number ini sudah unik. Jadi satu LPN itu sudah memiliki informasi yang dibutuhkan saat proses picking. Nah, saat di scan LPN itu, maka ketika salah scan LPN tersebut, maka proses picking pun tidak bisa dilakukan atau dilanjutkan. Nah, ini adalah kalau misalnya kita lihat inquiry lagi, detailan si LPN-nya itu tampilannya seperti apa. Ya, ini tampilannya. Di mana yang pertama itu informasi yang ada di dalamnya itu adalah sub inventory, terus ada locator, ada item, ada nomor lot, terus ada status material sama kuantitinya juga di LPN detailnya. Nah, ini trial and errornya kita melakukan testing di APPD. Sebelumnya kita buat WhatsApp group untuk mempermudah komunikasi antara IT dengan warehouse ketika melakukan project ini. Nah, testing ini dilakukan sebelum naik ke productionnya. Nah, jadi kita melakukan proses testing stepnya mulai dari kompom SPM sampai proses material itu selesai dilakukan drop ke stagingnya. Nah, kita buat 2 transaksi yang berbeda dengan 2 kondisi. Yang pertama, kita buat satu SPM dengan kondisi picking itu tidak full pallet, jadi cuman pickingnya receh gitu sebagian. Terus yang kondisi yang keduanya, kita buat satu SPM yang pemakaian atau penggunanya full pallet atau habis satu pallet itu. Nah, ini adalah list temuan selama dilakukan trial and error. Ada 4 yang saya rangkum. Yang pertama adalah saat drop kompom sub inventory harusnya hide, tapi ini masih tetap muncul. Nah, yang kedua, sub inventory outbound sudah keisi, tapi si kursor itu belum turun ke menu ke kompom locator. Jadi masih autofokusnya belum langsung ke kompom locator. Terus yang ketiga, contoh untuk pick ID yang full pallet, kompom sub inventory-nya itu belum ada isinya. Terus yang keempat, di LOV di file field kuning itu muncul tulisan kayak semacam rumus error lah. Oke, masuk ke evaluasi hasil di A3 saya. Nah, ini adalah flow proses sebelumnya, di mana sebelumnya itu flow proses untuk masuk ke menu picking itu ada 3 step, dan setelah melakukan scan pick ID itu ada 7 step yang harus dilakukan atau 7 konfirmasi yang harus dilakukan oleh si asisten operator. Setelahnya, nah ini adalah proses picking setelahnya. Jadi setelahnya itu ketika masuk ke menu picking cukup melakukan 2 step, dan setelah masuk ke pick ID si helper operator itu cukup melakukan 3 step konfirmasi aja. Oke, ini adalah hasil yang dicapai setelah melakukan improvement ini. Dari segi waktu yang awalnya targetnya 9,9 menit, ya alhamdulillah targetnya jadi 8,5 menit, pencapaian 8,5 menit. Nah, ini kalau misalnya lihat dari QCD SMP-nya, yang pertama awalnya dari segi cost banyak potensial cost yang timbul, setelahnya tidak ada potensial cost. Terus dari segi delivery juga waktu yang untuk scan pick ID per satu SPM itu
sekitar 19,81 menit. Sekarang rata-rata untuk satu SPM dengan 29 peak ID itu 8,51 menit. Nah, terus dari segi moral juga si helper operator awalnya harus 7 kali scan, sekarang cukup dengan 3 kali scan saja. Nah, terus dari segi productivity awalnya ada loss productivity sebesar 57%, nah setelahnya jadi tidak ada loss productivity. Nah, ini adalah analisa risiko setelah dilakukannya improvement ini. Yang solusi yang terpilih adalah membuat custom program di menu picking. Nah, risiko yang akan muncul, helper itu harus beradaptasi lagi dengan proses yang baru. Nah, terus preventive actionnya ya sosialisasi lagi dengan PIC, dilakukan training ke mereka. Terus corrective actionnya saya harus merubah WI proses picking. Nah, untuk A3 ini revisinya untuk proses picking ini WI-nya udah saya revisi dan sudah didaftarkan ke QCMS juga. Oke, itu aja presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!